Assalamualaikum bunda-bunda hebat. Balik lagi sama aku di Syaka Bercerita. Tempat kita berbagi tawa, air mata, sampai rasa gemas sama drama rumah tangga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke kisah hari ini yang benar-benar bikin narik napas dalam-dalam. Dasar menantu kere, murahan. Hinaan mertua menyayat hati, sementara suami asyik bercumbu dengan sahabatku sendiri. Cukup. Hartaku jauh melampaui harga diri kalian yang busuk. Langsung kuceraikan detik itu juga di depan keluarga. Nama saya Aura. Dahulu, saya percaya bahwa cinta adalah sebuah tempat untuk pulang. Sebuah pelabuhan terakhir yang akan melindungi saya dari badai apapun di dunia ini. Saya hanyalah seorang wanita sederhana. Lahir dari keluarga yang mengutamakan harga diri di atas segalanya. Meski tanpa gelimang harta. Namun, keyakinan itu mulai terkikis sejak saya melangkahkan kaki ke dalam rumah besar keluarga Pratama sebagai istri dari Arlan. 6 bulan pernikahan seharusnya menjadi masa yang penuh dengan bunga-bunga kebahagiaan. Tetapi bagi saya, setiap harinya terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang sengaja disebar oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga baru saya. Pagi ini, mentari belum sepenuhnya bangkit dari ufuk timur. Namun saya sudah berada di dapur luas yang serba modern ini. Tangan saya dengan cekatan memotong sayuran, menyiapkan sarapan terbaik untuk suami dan ibu mertua saya. Saya tidak pernah mengeluh meski mereka memiliki beberapa asisten rumah tangga. Ibu Ratna, mertua saya, selalu menegaskan bahwa seorang istri dari keluarga rendahan seperti saya harus tahu diri dan menunjukkan kegunaannya dengan cara melayani. Saya melakukannya dengan tulus. Setidaknya sampai rasa tulus itu perlahan mati karena terus-menerus dipatahkan oleh kata-kata yang lebih tajam dari pisau yang sedang saya genggam sekarang. Suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah tangga. Itu Arlan. Lelaki yang dahulu memuja saya dengan ribuan janji manis saat kami masih di bangku kuliah. Arlan yang dulu mengatakan bahwa status sosial saya tidak akan pernah menjadi penghalang bagi cinta kami. Namun, Arlan yang sekarang berdiri di depan saya adalah sosok asing. Ia mengenakan setelan jas mahal yang sangat pas di tubuh tegapnya. Namun matanya tidak lagi menyorotkan kehangatan. Ia bahkan tidak melirik ke arah meja makan yang sudah saya tata dengan rapi. Arlan hanya mengambil kunci mobilnya dengan terburu-buru. Seolah keberadaan saya di ruangan itu hanyalah sebuah pajangan yang tidak terlihat. Arlan, sarapannya sudah siap. Aku membuatkan nasi goreng kesukaanmu. Ucap saya dengan nada selembut mungkin, mencoba memancing sedikit saja perhatian darinya. Arlan berhenti sejenak, namun punggungnya tetap membelakangi saya. Ia menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti kebosanan yang amat sangat. Tanpa menoleh, ia menjawab bahwa ia sudah ada janji sarapan di luar dengan klien penting. Alasan yang sama yang selalu saya dengar selama 3 minggu terakhir. Saya hanya bisa terpaku. Menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu besar rumah ini, meninggalkan aroma parfum maskulin yang sangat mahal namun terasa begitu dingin di hidung saya. Tak lama kemudian, Ibu Ratna muncul dengan daster sutranya yang elegan. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap piring-piring di atas meja dengan pandangan meremehkan. Tanpa menyentuh makanan tersebut, ia mendorong piringnya hingga hampir jatuh ke lantai. Ia mengatakan bahwa selera masakan saya terlalu kampungan dan tidak cocok untuk lidah orang-orang kelas atas seperti mereka. Ia menyebut saya wanita kere yang hanya bisa menyuguhkan makanan murah di rumah semewah ini. Hinaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Lancar tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Saya hanya bisa terdiam, meremas kain serbet di bawah meja untuk menahan gejolak amarah yang mulai membakar dada. Kamu dengar, Aura? Jangan karena kamu sudah berhasil masuk ke keluarga ini, kamu pikir kamu bisa bersantai. Kamu harusnya sadar bahwa kamu itu hanya beruntung Arlan mau memungutmu dari jalanan. Jangan sampai kamu membuat malu kami di acara besar nanti malam. Ujar Ibu Ratna sambil menyesap teh-teh hijaunya dengan anggun. Kata, memungut, itu terasa seperti tamparan keras di wajah saya. Saya bukan barang buangan. Saya adalah seorang sarjana yang memiliki potensi. Namun saya melepaskan karir saya hanya karena Arlan meminta saya menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Kini, pengorbanan itu justru dijadikan senjata untuk merendahkan saya sedalam-dalamnya.
Sore harinya, saat saya sedang merapikan lemari pakaian Arlan, saya menemukan sesuatu yang membuat jantung saya berdegup kencang. Sebuah nota pembelian perhiasan dari sebuah toko emas ternama di kota ini. Nilainya mencapai 100 juta rupiah. Saya tahu persis bahwa Arlan tidak pernah memberikan perhiasan apapun kepada saya sejak pernikahan kami. Bahkan cincin kawin kami pun adalah model yang paling sederhana, karena saat itu ia beralasan sedang menghemat modal bisnis. Saya terduduk di lantai, memegang kertas kecil itu dengan tangan gemetar. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di kepala saya, namun saya mencoba menepis prasangka buruk itu jauh-jauh. Malam harinya, acara jamuan besar di restoran mewah itu tiba. Saya mengenakan gaun yang paling baik yang saya punya. Sebuah gaun sederhana berwarna biru tua yang saya beli dengan uang tabungan saya sendiri sebelum menikah. Namun, di mata Ibu Ratna dan Arlan, saya tetaplah sosok yang memalukan. Di sana, di tengah kerumunan orang-orang kaya yang saling memamerkan kekayaan, saya merasa seperti orang asing yang tersesat. Arlan tidak menggandeng tangan saya. Ia justru sibuk menyapa rekan-rekannya dan meninggalkan saya di sudut ruangan yang sepi. Saya melihat bagaimana ia tertawa lepas dengan orang lain, sementara dengan saya, ia bahkan enggan untuk sekadar bertukar kata. Tiba-tiba, seorang wanita cantik dengan gaun merah yang sangat berani masuk ke dalam ruangan. Seluruh mata tertuju padanya, termasuk mata Arlan yang seketika berubah menjadi sangat cerah. Wanita itu berjalan dengan penuh percaya diri ke arah keluarga kami. Yang membuat napas saya tercekat adalah kalung berlian yang melingkar di leher jenjang wanita itu. Modelnya persis dengan gambar yang ada di nota pembelian yang saya temukan di saku jas Arlan tadi sore. Ibu Ratna menyambut wanita itu dengan pelukan hangat, sesuatu yang tidak pernah ia berikan kepada saya selama saya menjadi menantunya. Mereka tampak sangat akrab, seolah wanita itu adalah bagian dari keluarga mereka yang sebenarnya. Saya berdiri mematung di kejauhan, menatap pemandangan itu dengan mata yang mulai memanas. Rasa sakit hati yang sejak pagi saya tahan kini mulai meluap. Hinaan sebagai wanita kere dan murahan dari Ibu Ratna ternyata hanyalah permulaan dari sebuah pengkhianatan yang jauh lebih besar. Di tengah hiruk-pikuk pesta itu, saya merasa dunia saya runtuh berkeping-keping. Arlan melihat ke arah saya, namun bukannya merasa bersalah. Ia justru memberikan tatapan dingin yang seolah mengatakan bahwa saya tidak berhak berada di sana. Saat itulah saya menyadari bahwa selama ini saya hanyalah sebuah boneka yang digunakan untuk menutupi kebobrokan yang ada di balik kemewahan keluarga Pratama. Aura yang lemah lembut dan penurut kini mulai mati di dalam diri saya. Di balik keramaian itu, saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup saya lebih jauh. Jika mereka menginginkan sebuah drama, maka saya akan memberikannya dengan cara yang paling tidak terduga. Rasa sesak di dada saya kini berubah menjadi kekuatan yang dingin dan tajam. Saya tidak akan menangis di depan mereka, karena air mata saya terlalu berharga untuk disia-siakan pada orang-orang yang tidak memiliki nurani. Babak baru dalam hidup saya dimulai tepat di detik saya melihat Arlan membisikkan sesuatu di telinga wanita berbaju merah itu dengan penuh kemesraan. Langkah kaki saya terasa berat saat harus kembali ke rumah besar yang kini terasa seperti penjara bawah tanah yang dingin. Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Arlan. Ia terus fokus pada kemudinya. Namun sesekali saya melihat senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia melirik layar ponsel yang terus menyala di dashboard. Saya tahu, pesan-pesan yang masuk ke sana bukan berasal dari rekan bisnisnya. Hati saya menjerit. Ingin sekali merebut benda itu dan membantingnya ke aspal. Namun saya memilih untuk tetap diam. Saya harus mengumpulkan setiap kepingan bukti sebelum badai yang sebenarnya saya datangkan ke tengah keluarga ini. Sesampainya di rumah, Ibu Ratna sudah menunggu di ruang tengah dengan kaki yang menyilang anggun. Ia menatap saya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang selalu sama, merendahkan. Ia kemudian memanggil Arlan untuk duduk di dekatnya. Sementara saya dibiarkan berdiri seperti seorang pelayan yang sedang menunggu perintah. Suasana rumah yang megah ini tiba-tiba terasa sangat menyesakan, seolah oksigen di dalamnya telah habis dihisap oleh kesombongan mereka. Saya mengepalkan tangan di balik lipatan gaun, mencoba menguatkan hati yang sebenarnya sudah hancur lebur sejak di restoran tadi. Arlan,
Ibu rasa sudah waktunya kamu memikirkan masa depan perusahaan dengan lebih serius. Kamu butuh pendamping yang bisa menaikkan citra keluarga kita, bukan seseorang yang hanya bisa diam dan berpakaian seperti rakyat jelata. Ujar Ibu Ratna tanpa mempedulikan keberadaan saya yang hanya berjarak 2 meter darinya. Arlan hanya mengangguk pelan, seolah setuju dengan setiap kata yang diucapkan ibunya. Ia bahkan tidak melirik saya sedikit pun. Keberadaan saya di rumah ini benar-benar telah dianggap tiada. Hanya dianggap sebagai bayangan yang tidak memiliki hak untuk bersuara ataupun merasa sakit hati. Ibu Ratna kemudian mengeluarkan sebuah brosur perumahan mewah dan meletakkannya di atas meja jati tersebut. Ia mengatakan bahwa ia berencana membelikan Arlan sebuah rumah baru sebagai hadiah atas kesuksesan proyek terbarunya. Namun, kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut wanita itu benar-benar menguji batas kesabaran saya. Ia mengatakan bahwa rumah itu hanya untuk Arlan dan seseorang yang pantas. Dan saya lebih baik tetap tinggal di rumah lama atau kembali ke desa karena saya tidak akan cocok berada di lingkungan elit tersebut. Penghinaan itu dilakukan secara terang-terangan di depan suami saya sendiri. Namun Arlan tetap bungkam 1000 bahasa. Saya memutuskan untuk masuk ke kamar tanpa pamit. Di dalam kamar yang luas itu, saya terduduk di tepi ranjang, menatap pantulan diri saya di cermin besar. Wanita di dalam cermin itu tampak sangat rapuh, dengan mata yang sembab dan bahu yang merosot. Saya benci melihat diri saya yang seperti ini. Saya teringat kata-kata mendiang ayah saya, bahwa harga diri adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri orang kecuali jika kita menyerahkannya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur detak jantung yang masih tidak beraturan. Saya tidak boleh kalah sekarang. Ada sesuatu yang harus saya cari di dalam ruang kerja Arlan. Tengah malam, saat seluruh rumah sudah terlelap dalam sepi, saya menyelinap keluar kamar. Dengan langkah tanpa suara, saya menuju ruang kerja Arlan yang terletak di ujung koridor lantai 2. Pintu itu sedikit berderit saat saya membukanya, membuat jantung saya berdegup kencang karena takut ketahuan. Saya mulai menggeledah laci meja kerjanya dengan hati-hati. Saya mencari sesuatu yang lebih dari sekadar nota perhiasan. Setelah beberapa saat mencari, saya menemukan sebuah buku agenda kecil yang disembunyikan di balik tumpukan dokumen legalitas perusahaan. Di dalamnya, terdapat catatan-catatan pertemuan yang tidak pernah Arlan katakan kepada saya. Mata saya tertuju pada satu nama yang terus berulang dalam agenda tersebut, yaitu Sheila. Nama itu ditulis dengan tinta merah dan seringkali disertai dengan simbol hati yang kecil di sudutnya. Saya membalik halaman demi halaman, menemukan fakta bahwa Arlan telah menyisihkan sebagian besar keuntungan perusahaannya untuk membelikan berbagai barang mewah untuk wanita bernama Sheila ini. Tas, jam tangan, hingga tiket perjalanan ke luar negeri. Sementara itu, untuk keperluan rumah tangga kami, Arlan selalu mengeluh bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil dan meminta saya untuk terus berhemat. Rasa mual kembali menyerang perut saya saat menyadari betapa jahatnya skenario yang mereka mainkan. Ternyata, selama ini saya dipaksa hidup serba kekurangan bukan karena perusahaan Arlan sedang sulit, melainkan karena uang itu dialirkan untuk memuaskan keinginan wanita lain. Saya memotret setiap halaman agenda tersebut dengan ponsel saya sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang kini sudah mencapai ubun-ubun. Saya baru saja akan menutup buku itu ketika sebuah foto jatuh dari selipan halaman paling belakang. Foto itu menunjukkan Arlan, Ibu Ratna, dan Sheila sedang makan malam bersama di sebuah taman bunga yang sangat indah. Mereka bertiga tampak seperti sebuah keluarga yang sangat bahagia dan harmonis. Yang membuat saya hampir berteriak adalah keterangan di balik foto itu, yang tertulis, calon menantu kesayangan. Ternyata, Ibu Ratna sudah lama mengetahui dan bahkan merestui hubungan terlarang itu. Mereka semua bekerja sama untuk menyingkirkan saya secara perlahan, membuat saya merasa tidak berdaya dan tidak berharga sehingga saya akan pergi dengan sendirinya tanpa membawa apapun. Saya mengembalikan buku agenda itu ke tempat semula dengan sangat rapi. Tidak boleh ada jejak yang tertinggal. Saya kembali ke kamar dengan pikiran yang kini bekerja sangat cepat. Plot twist yang saya temukan malam ini benar-benar di luar dugaan. Ibu mertua saya bukan hanya membenci saya karena status sosial,
Tetapi ia secara aktif memfasilitasi perselingkuhan anaknya untuk menggantikan posisi saya. Saya berbaring di samping Arlan yang sedang tidur lelap dengan napas yang teratur. Seolah ia adalah pria paling jujur di dunia. Saya menatap langit-langit kamar dengan mata yang kini benar-benar kering dari air mata. Besok adalah awal dari rencana pembalasan saya. Saya tidak akan langsung melabrak mereka dengan emosi yang meledak-ledak. Itu terlalu mudah dan tidak akan memberikan efek jera yang setimpal. Saya akan membiarkan mereka merasa menang untuk sesaat. Membiarkan mereka mempersiapkan acara besar yang mereka banggakan itu. Saya akan menjadi menantu yang lebih patuh, istri yang lebih pendiam, hingga mereka lengah. Di balik diamnya saya akan mulai menghubungi beberapa relasi lama ayah saya yang selama ini saya abaikan demi menjadi istri rumah tangga yang baik. Mereka tidak tahu bahwa wanita, kere, yang mereka hina ini memiliki kartu as yang bisa meruntuhkan tahta mereka dalam semalam. Pukul 4 pagi, saya sudah bangun dan mulai mencuci pakaian secara manual di area belakang. Sebuah tugas yang sengaja diberikan Ibu Ratna agar saya tetap merasa sebagai pelayan. Namun kali ini, saya melakukannya sambil tersenyum tipis. Setiap kucekan pakaian adalah simbol dari persiapan saya untuk membersihkan sampah-sampah di dalam hidup saya. Saya melihat ke arah jendela lantai atas. Tempat Ibu Ratna biasanya mengawasi saya dengan sombong. Tunggu saja, Ibu mertua yang terhormat. Anda menyebut saya murahan. Maka saya akan menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus Anda bayar untuk setiap kata hinaan yang telah Anda lontarkan kepada saya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela dapur terasa begitu menyengat. Seolah ikut membakar sisa-sisa kesabaran yang saya miliki. Pagi ini, Ibu Ratna duduk di meja makan dengan wajah yang lebih angkuh dari biasanya. Ia meletakkan sebuah undangan berwarna emas di atas meja, tepat di samping piring sarapan Arlan yang masih mengepul. Saya melirik sekilas dan menemukan nama sebuah hotel bintang 5 paling mewah di kota ini tertera di sana. Itu adalah lokasi perayaan ulang tahun pernikahan perak Ibu Ratna dan almarhum suaminya yang akan diadakan 3 hari lagi. Sebuah pesta besar yang kabarnya akan dihadiri oleh seluruh kolega bisnis kelas atas. Aura, pastikan kamu tidak membuat malu di acara itu nanti. Aku sudah memesankan gaun untuk Sheila, calon tamu kehormatan kita. Untukmu, pakailah apa saja yang menurutmu tidak terlihat seperti gembel. Tapi ingat, posisimu di sana hanya sebagai pendamping cadangan jika Arlan butuh sesuatu. Ucap Ibu Ratna tanpa sedikit pun rasa sungkan. Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah saya bukan menantunya, melainkan asisten pribadi yang tidak dianggap. Arlan yang baru saja turun dari tangga hanya berdehem pelan. Lalu duduk dan mulai menyantap sarapannya tanpa menyapa saya sama sekali. Saya menarik napas dalam, mencoba meredam gemuruh di dada. Baik, Ibu. Saya akan menyiapkan segalanya dengan baik. Jawab saya dengan nada yang sangat datar, hampir tanpa emosi. Arlan mendongak sebentar, menatap saya dengan dahi berkerut. Mungkin merasa heran mengapa saya tidak menangis atau membantah seperti biasanya. Namun, ia segera kembali fokus pada makanannya. Ketidakpeduliannya adalah bahan bakar bagi api dendam yang kini mulai saya pupuk di dalam hati. Saya berbalik menuju tempat cuci piring, menyembunyikan senyum tipis yang mulai terukir di sudut bibir saya. Sore harinya, saat Arlan dan ibunya pergi keluar, saya memutuskan untuk menghubungi seseorang yang sudah lama tidak saya ajak bicara. Beliau adalah pengacara lama keluarga besar ayah saya, Bapak Hendra. Ayah saya memang bukan pengusaha kaya raya di kota ini, namun beliau meninggalkan warisan berupa lahan perkebunan sawit yang sangat luas di luar pulau, sesuatu yang selama ini saya rahasiakan dari Arlan dan ibunya. Saya ingin mereka mencintai saya karena jati diri saya, bukan karena apa yang saya miliki. Namun ternyata, ketulusan saya justru dibalas dengan injakan kaki yang sangat menyakitkan. Halo, Pak Hendra. Ini Aura. Saya ingin menanyakan status dokumen aset yang ayah tinggalkan untuk saya. Ujar saya melalui sambungan telepon di dalam kamar yang terkunci rapat. Suara di seberang sana terdengar sangat antusias, mengatakan bahwa seluruh aset tersebut telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar selama 3 tahun terakhir dan siap untuk saya gunakan kapan saja. Saya meminta Pak Hendra untuk menyiapkan seluruh bukti kepemilikan dan mengalihkan beberapa aliran dana ke rekening pribadi yang tidak diketahui oleh Arlan.
Saya butuh amunisi yang kuat untuk pertempuran yang akan terjadi di hotel mewah itu nanti. Malam itu, Arlan pulang sangat larut dengan aroma parfum wanita yang sangat menyengat menempel di jasnya. Ia masuk ke kamar dan langsung merebahkan diri tanpa mandi terlebih dahulu. Saya mendekat, berpura-pura ingin membantunya melepas sepatu. Namun mata saya justru tertuju pada sebuah kotak kecil yang menyembul dari saku celananya. Dengan gerakan sangat cepat dan hati-hati, saya mengambil kotak itu saat Arlan mulai mendengkur halus. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berlian yang sangat indah. Jauh lebih mewah daripada cincin pernikahan yang melingkar di jari manis saya. Terdapat sebuah kartu kecil di dalam kotak itu bertuliskan, "Untuk masa depan kita yang lebih indah, Sheila kesayanganku." Jantung saya berdegup kencang, bukan karena terkejut, melainkan karena rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Arlan benar-benar sudah tidak memiliki hati nurani. Ia merencanakan masa depan dengan wanita lain di saat saya masih berstatus sebagai istrinya yang sah. Saya memotret cincin dan kartu tersebut, lalu mengembalikannya ke tempat semula dengan tangan yang tetap tenang. Setiap bukti yang saya kumpulkan adalah paku yang akan mengunci peti mati bagi reputasi keluarga mereka. Keesokan harinya, Ibu Ratna memanggil saya ke ruang tengah. Ia melemparkan beberapa lembar kertas ke arah saya yang ternyata adalah draft surat perjanjian pasca nikah yang isinya sangat merugikan saya. Di sana tertulis bahwa jika terjadi perceraian, saya tidak berhak menuntut sepeser pun harta gonogini dan harus meninggalkan rumah tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang saya bawa saat masuk ke rumah ini. Ibu Ratna mengatakan bahwa ini adalah syarat jika saya ingin tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. Ia menatap saya dengan senyum kemenangan, seolah yakin saya akan menandatanganinya karena ketakutan akan kemiskinan. Tanda tangani sekarang, Aura. Wanita sepertimu seharusnya bersyukur masih diberi kesempatan untuk tinggal di sini. Tekan Ibu Ratna dengan nada yang sangat tajam. Saya mengambil pena itu, menatap kertas-kertas tersebut dengan pandangan dingin. Tanpa ragu sedikit pun, saya menggoreskan tanda tangan di atas materai. Ibu Ratna tampak terkejut dengan kecepatan reaksi saya. Namun ia segera tertawa puas. Ia mengira telah berhasil menjerat saya, tanpa menyadari bahwa surat itu justru menjadi pintu keluar yang sangat legal bagi saya untuk pergi tanpa beban moral apapun. Saya tahu bahwa dengan menandatangani surat ini, saya telah melepaskan segala keterikatan finansial dengan Arlan. Namun bagi saya, harta Arlan tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan yang sudah saya miliki secara rahasia. Saya hanya butuh satu panggung terakhir untuk menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya wanita yang mereka sebut kere ini. Saya mulai mengemasi beberapa barang berharga milik saya sendiri ke dalam sebuah koper kecil yang saya sembunyikan di bawah ranjang. Persiapan saya sudah mencapai 90%. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan bom waktu ini. 2 hari sebelum acara besar itu, Arlan mulai bersikap aneh. Ia sesekali menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin ada sedikit rasa bersalah yang tersisa di sudut hatinya yang paling gelap. Namun, setiap kali Ibu Ratna memanggilnya atau Sheila mengiriminya pesan, rasa bersalah itu hilang seketika digantikan oleh ego yang besar. Saya melihat Arlan sedang mencoba jas barunya di depan cermin. Tampak sangat gagah dan berwibawa. Ia bertanya apakah saya sudah menyiapkan pakaian untuk acara nanti, dan saya hanya menjawab dengan anggukan kecil sambil terus menyapu lantai di sekitarnya. Aura, aku harap kamu bisa mengerti posisi ibu. Beliau hanya ingin yang terbaik untukku, ucap Arlan tiba-tiba tanpa menoleh ke arah saya. Saya berhenti menyapu sebentar, menatap punggungnya yang tegap. Aku mengerti, Arlan. Aku sangat mengerti apa yang kalian inginkan. Jawab saya dengan makna yang tersirat sangat dalam. Arlan terdiam sebentar, lalu melanjutkan kegiatannya tanpa bertanya lebih lanjut. Ia tidak tahu bahwa kata mengerti bagi saya berarti saya sudah paham bahwa pernikahan ini adalah sebuah panggung sandiwara yang melelahkan dan saya sudah siap untuk menutup tirainya. Malam sebelum hari peringatan itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di balkon kamar, menatap langit malam yang mendung. Saya memikirkan orang tua saya yang sudah tiada, bertanya-tanya apakah mereka akan kecewa dengan keputusan saya ini. Namun, saya yakin mereka akan lebih kecewa jika melihat putri mereka dihina dan dikhianati tanpa melakukan perlawanan yang berarti.
Saya adalah Aura, wanita yang selama ini mereka anggap debu di bawah sepatu mereka. Besok, debu itu akan terbang dan masuk ke dalam mata mereka, membuat mereka buta oleh kenyataan yang sangat menyakitkan. Persiapan sudah matang, dan saya sudah siap menghadapi hari esok dengan kepala tegak. Pagi hari sebelum acara perayaan itu tiba, suasana rumah keluarga Pratama terasa sangat sibuk. Para pekerja dekorasi hilir mudik menata bunga-bunga segar di sudut ruangan, sementara Ibu Ratna sibuk memberikan instruksi dengan suara melengkingnya. Saya terbangun lebih awal, bukan untuk ikut campur dalam keriuhan itu, melainkan untuk memastikan bahwa koper kecil saya sudah siap di balik lemari. Saya menatap pantulan wajah saya di cermin, menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhir saya menyandang status sebagai istri Arlan. Tidak ada rasa takut, yang ada hanyalah ketenangan yang dingin, seolah-olah hati saya sudah membeku oleh tumpukan luka yang mereka berikan. Arlan keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, menatap saya sekilas lalu segera beralih ke ponselnya yang berbunyi nyaring. Saya bisa melihat senyum yang tertahan di bibirnya saat membaca pesan yang masuk. Tanpa perlu mengintip, saya tahu itu dari Sheila. Aura, pastikan kamu sudah menyiapkan jas hitamku yang baru. Jangan sampai ada kerutan sedikit pun. Hari ini sangat penting untuk relasi bisnisku. Perintahnya tanpa menoleh. Saya mengangguk pelan, mengambil jas mahal itu dan mulai menyetrikanya dengan sangat hati-hati. Setiap gerakan tangan saya terasa seperti ritual pelepasan, sebuah penghormatan terakhir untuk pengabdian saya yang sia-sia selama ini. Ibu Ratna masuk ke kamar kami tanpa mengetuk pintu, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan untuk menunjukkan dominasinya. Ia membawa sebuah kotak perhiasan beludru merah dan memberikannya kepada Arlan, mengabaikan keberadaan saya sepenuhnya. Ini untuk Sheila nanti malam, Arlan. Pakai ini saat kamu memperkenalkannya sebagai rekan bisnismu yang paling berharga. Kita harus menunjukkan pada dunia bahwa keluarga kita hanya bergaul dengan orang-orang berkelas. Ucap Ibu Ratna dengan nada bangga. Saya hanya terdiam, mendengarkan rencana mereka untuk mempermalukan saya secara halus di depan umum dengan membawa wanita lain ke acara keluarga sendiri. Bagaimana dengan Aura, Bu? Arlan sempat bertanya. Mungkin secercah nuraninya masih mencoba bicara. Namun Ibu Ratna hanya mendengus kasar. Aura akan duduk di meja belakang bersama staf administrasi kantor. Katakan saja dia adalah asistenmu jika ada yang bertanya. Lagi pula, gaunnya yang kuno itu tidak cocok berada di meja utama bersama para pejabat. Jawab mertua saya dengan ketus. Arlan tidak membantah. Ia hanya mengangguk setuju seolah-olah menempatkan istrinya sendiri di meja staf adalah hal yang wajar. Saya meremas pinggiran meja setrika, menahan tawa getir yang nyaris meledak dari kerongkongan saya. Siang harinya, saya meminta izin untuk pergi ke salon dengan alasan ingin merapikan rambut. Ibu Ratna tertawa mengejek, mengatakan bahwa salon manapun tidak akan bisa mengubah wajah. Deso, saya menjadi wajah bangsawan. Ia memberikan beberapa lembar uang 100 ribuan dengan cara dilempar ke lantai. Ini, pergilah ke salon murah di ujung jalan sana. Jangan habiskan uang anakku untuk perawatan yang tidak berguna, katanya. Saya memungut uang itu tanpa membantah, menyimpannya di saku, lalu melangkah keluar rumah dengan kepala tertunduk. Mereka tidak tahu bahwa di luar gerbang rumah itu, sebuah mobil mewah kiriman Pak Hendra sudah menunggu untuk menjemput saya. Di dalam mobil, saya mengganti pakaian saya dengan setelan yang jauh lebih elegan namun tetap tertutup rapat oleh mantel panjang. Pak Hendra menyambut saya dengan hormat di kantornya. Semua sudah siap, Nona Aura. Dokumen perceraian, bukti pengalihan aset, hingga data perselingkuhan Tuan Arlan sudah saya susun rapi dalam map ini. Anda hanya perlu memberikan tanda saat acara puncak nanti. Lapor Pak Hendra. Saya melihat lembaran-lembaran foto yang menunjukkan kemesraan Arlan dan Sheila di berbagai tempat. Ternyata mereka sudah berhubungan bahkan sebelum Arlan menikahi saya. Fakta ini membuat rasa jijik saya semakin menjadi-jadi. Saya juga menemukan satu fakta mengejutkan dari penyelidikan Pak Hendra. Ternyata, perusahaan Arlan sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan karena manajemen yang buruk dan gaya hidup mewah Ibu Ratna. Alasan mereka ingin Arlan mendekati Sheila
adalah karena Sheila merupakan anak dari seorang pengusaha tekstil yang kabarnya akan menanamkan modal besar. Mereka menggunakan Sheila sebagai pelampung penyelamat, sementara saya dianggap sebagai beban yang harus segera dibuang. Ibu Ratna ingin menyingkirkan saya bukan hanya karena saya miskin, tapi karena ia butuh menantu yang bisa menyuntikkan dana segar ke perusahaan mereka yang sekarat. Jadi, mereka benar-benar menganggap saya sebagai sampah yang menghalangi jalan menuju kekayaan. Tanya saya dengan suara yang tenang namun tajam. Pak Hendra mengangguk prihatin. Sayangnya begitu, Nona. Mereka tidak tahu bahwa tanah perkebunan yang Anda miliki nilainya 10 kali lipat dari seluruh aset perusahaan Pratama saat ini. Jika Anda menarik dukungan secara tidak langsung melalui relasi Anda, mereka akan hancur dalam hitungan hari. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung racun. Saya meminta Pak Hendra untuk terus memantau situasi dan bersiap di hotel tempat acara berlangsung pada jam 8 malam tepat. Kembali ke rumah, saya mendapati Arlan sudah siap dengan jasnya yang gagah. Ia tampak sangat percaya diri, mungkin membayangkan masa depan cerah bersama Sheila dan suntikan dana dari ayahnya. Ia melihat saya kembali dengan rambut yang masih sama, karena memang saya tidak pergi ke salon murah itu. Sudah kubilang, membuang uang saja, cibir Arlan saat melihat saya. Saya hanya tersenyum manis, sebuah senyuman yang tidak ia sadari sebagai salam perpisahan. Iya, Arlan, kamu benar. Segalanya akan segera berakhir malam ini, termasuk semua pemborosan yang tidak perlu, jawab saya misterius. Kami berangkat menuju hotel dengan 2 mobil terpisah. Arlan menjemput ibunya, sementara saya diminta naik taksi online agar tidak merusak pemandangan saat mereka tiba di lobi hotel. Di dalam taksi, saya membuka ponsel dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Sheila melalui nomor baru. Aku tahu rahasiamu dan Arlan. Mari kita buat kejutan yang luar biasa malam ini. Saya tahu Sheila akan merasa cemas, dan kecemasan itu akan membuatnya bertindak ceroboh di depan orang banyak. Saya ingin semua aktor dalam sandiwara ini berada dalam posisi yang paling emosional saat tirai pertunjukan saya dibuka. Sesampainya di hotel, kemewahan menyambut saya dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Saya melihat Ibu Ratna menyambut tamu-tamu penting dengan tawa yang dibuat-buat, sementara Arlan berdiri di sampingnya, sesekali melirik pintu masuk menunggu kedatangan Sheila. Saya berjalan masuk dengan tenang, melewati barisan petugas keamanan yang sempat menatap saya dengan ragu karena pakaian saya yang tertutup mantel lusuh. Saya menuju meja paling belakang, sesuai instruksi mertua saya. Dari sana, saya bisa melihat panggung utama dengan sangat jelas. Panggung yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu runtuhnya martabat keluarga yang selama ini menghina saya sebagai wanita kere dan murahan. 1 jam berlalu, dan ruangan semakin penuh. Musik klasik mengalun lembut, menciptakan suasana yang seolah-olah sangat beradab. Namun bagi saya, musik itu terdengar seperti pengantar kematian bagi sebuah pernikahan yang sudah lama mati. Arlan tampak gelisah. Ia terus melihat jam tangannya. Tiba-tiba, pintu besar terbuka dan Sheila masuk dengan gaun merah yang sangat mencolok, persis seperti wanita yang saya lihat di foto-foto itu. Ia berjalan mendekat ke arah Arlan dan Ibu Ratna dengan senyum kemenangan. Di saat itulah, saya melepaskan mantel lusuh saya, menyingkap gaun desainer ternama yang harganya setara dengan 1 unit mobil mewah di balik tubuh saya. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah saya terasa ringan saat menyusuri karpet merah menuju bagian tengah aula, meski tatapan mata para tamu mulai tertuju pada sosok saya. Gaun sutra berwarna hitam pekat yang saya kenakan berkilau lembut di bawah lampu kristal, membalut tubuh saya dengan keanggunan yang selama ini saya sembunyikan di balik daster lusuh di dapur Ibu Ratna. Saya bisa melihat dari kejauhan bagaimana wajah mertua saya memucat saat menyadari bahwa wanita yang ia suruh duduk di pojokan staf kini berdiri dengan aura yang tidak bisa diabaikan. Ia tampak ingin berteriak mengusir saya, namun gengsi di depan para kolega bisnis membuatnya hanya bisa mematung dengan mulut setengah terbuka. Arlan berdiri di samping Sheila, tangannya masih melingkar mesra di pinggang wanita itu. Saat mata kami bertemu, saya melihat kilatan keterkejutan yang luar biasa di matanya. Ia seolah tidak mengenali istrinya sendiri. Sheila, yang merasa menjadi pusat perhatian, justru semakin mengeratkan pegangannya pada lengan Arlan,
menatap saya dengan pandangan menantang seolah ingin menegaskan bahwa dialah ratu di malam ini. Saya hanya membalasnya dengan senyum tipis yang syarat akan makna. Bagi saya, mereka hanyalah aktor-aktor kecil dalam sebuah panggung yang sebentar lagi akan runtuh tertimpa beban dosa mereka sendiri. Aura, apa-apaan kamu memakai baju seperti itu? Dari mana kamu mencurinya? Bisik Ibu Ratna dengan nada mendesis saat saya sampai di dekat meja utama. Suaranya bergetar karena menahan amarah yang meledak-ledak di balik topeng keramahannya. Saya tidak menjawab. Hanya memberikan anggukan sopan kepada beberapa tamu penting yang mulai berbisik-bisik memuji penampilan saya. Arlan berdehem keras, mencoba mengalihkan perhatian orang-orang dari ketegangan yang mulai tercipta. Ia menarik tangan saya dengan kasar, membawa saya sedikit menjauh dari kerumunan agar pembicaraan kami tidak terdengar oleh orang lain. Kamu mau mempermalukan aku, Aura? Kembali ke tokomu sekarang atau lepas gaun mahal ini. Aku tahu kamu tidak punya uang sepeser pun untuk membeli ini. Apa kamu menjual harga dirimu hanya untuk tampil begini? Cerca Arlan dengan suara rendah yang penuh dengan racun. Kata-kata itu adalah paku terakhir yang saya butuhkan untuk menutup peti mati pernikahan kami. Ia lebih memilih percaya bahwa saya melakukan hal rendah daripada menerima kenyataan bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal siapa wanita yang ia nikahi selama ini. Saya melepaskan cengkeraman tangannya dengan satu gerakan tenang namun bertenaga. Harga diri saya tidak pernah dijual. Arlan, justru kamulah yang sedang menukarnya dengan janji-janji manis dari wanita di sampingmu itu. Jawab saya dengan suara yang sangat tenang. Arlan tertegun. Lidahnya seolah keluh mendengar keberanian saya yang baru. Di saat yang sama, pembawa acara mulai menaiki panggung, menandakan bahwa acara inti akan segera dimulai. Ibu Ratna dengan cepat menarik Arlan kembali ke posisi semula, memaksa Sheila untuk berdiri tepat di antara mereka berdua, sementara saya dibiarkan berdiri satu langkah di belakang, persis seperti bayangan yang tidak diinginkan dalam potret keluarga bahagia mereka. Acara dimulai dengan pidato panjang lebar dari Ibu Ratna tentang kesuksesan keluarga Pratama dan bagaimana Arlan adalah putra mahkota yang akan membawa perusahaan ke puncak kejayaan. Saya melihat bagaimana Sheila tersenyum bangga, sesekali melirik ke arah kamera wartawan yang hadir. Mereka benar-benar merasa sedang berada di atas angin. Ibu Ratna kemudian mengumumkan bahwa malam ini bukan hanya perayaan ulang tahun pernikahan Praknya, melainkan juga pengumuman kerjasama besar dengan keluarga Sheila yang akan menyelamatkan perusahaan dari segala hambatan finansial. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Namun saya tahu itu adalah tepuk tangan untuk sebuah kebohongan besar. Di tengah hiruk-pikuk itu, saya meraba ponsel di dalam tas kecil saya, mengirimkan sinyal kepada Pak Hendra yang sudah bersiap di ruang operator. Saya melihat ke arah layar besar di belakang panggung yang seharusnya menampilkan foto-foto kenangan keluarga Pratama. Tiba-tiba, gambar di layar berubah menjadi buram sejenak sebelum menampilkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Bukan foto masa kecil Arlan yang muncul, melainkan tangkapan layar percakapan mesra antara Arlan dan Sheila, lengkap dengan bukti-bukti transfer uang perusahaan yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah untuk sang selingkuhan. Wajah Ibu Ratna yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi abu-abu. Ia menoleh ke arah operator dengan panik, berteriak tanpa suara agar layar itu segera dimatikan. Namun, Pak Hendra sudah memastikan bahwa kendali sistem ada di tangannya. Foto-foto Arlan yang sedang memeluk Sheila di depan butik perhiasan terpampang jelas, diikuti dengan dokumen perjanjian pasca nikah yang baru saja saya tanda tangani kemarin. Para tamu mulai berbisik dengan nada miring, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan ini. Arlan berdiri mematung. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan jas mahalnya yang kini tampak tidak ada harganya. Sheila mencoba melepaskan diri dari kerumunan, namun beberapa wartawan sudah mengepungnya dengan berbagai pertanyaan tajam. Ia menutupi wajahnya dengan tas mewah yang ironisnya adalah hasil uang korupsi Arlan dari dana operasional karyawan. Saya melangkah maju, tepat ke depan mikrofon yang ditinggalkan oleh pembawa acara yang kebingungan. Seluruh lampu sorot kini tertuju pada saya. Saya bisa merasakan detak jantung saya yang stabil, sebuah tanda bahwa saya sudah benar-benar merelakan segala rasa sakit ini untuk berubah menjadi sebuah keadilan yang telak bagi mereka yang sudah merendahkan saya. Selamat malam, para tamu yang terhormat. Nama saya Aura,
istri sah dari Arlan Pratama. Suara saya bergema dengan mantap di seluruh penjuru aula. Apa yang kalian lihat di layar itu adalah kado spesial dari saya untuk keluarga yang selalu menyebut saya wanita kere dan murahan. Sebuah kebenaran yang selama ini mereka tutup-tutupi dengan kemewahan palsu. Saya menatap tajam ke arah Ibu Ratna yang kini terduduk lemas di kursinya. Wanita itu tampak sangat kecil dan tidak berdaya sekarang. Jauh dari sosok monster yang selalu menghina saya di dapur rumahnya setiap pagi. Arlan mencoba mendekati saya. Wajahnya merah padam karena malu dan marah yang bercampur aduk. Aura, hentikan ini sekarang juga. Kamu sudah gila. Teriaknya tanpa mempedulikan lagi citra yang ia bangun. Saya hanya tersenyum dingin ke arahnya. Yang gila adalah kamu, Arlan. Kamu mengkhianati istrimu sendiri demi wanita yang sebenarnya hanya menginginkan sisa-sisa harta perusahaanmu yang hampir bangkrut itu. Kamu membuang berlian demi mengejar batu kali yang dipoles plastik. Kata-kata saya membuat beberapa tamu mengangguk setuju. Sementara Arlan hanya bisa mengepalkan tangan dengan sia-sia. Saya mengeluarkan sebuah map dari balik gaun saya dan meletakkannya di atas podium. Ini adalah surat cerai yang sudah saya tanda tangani. Sesuai perjanjian yang kalian buat, saya pergi tanpa membawa sepeser pun harta gonogini dari keluarga Pratama. Karena bagi saya, uang kalian yang berasal dari hasil menipu dan merendahkan orang lain adalah uang haram yang tidak sudi saya sentuh. Saya kemudian berbalik, membelakangi mereka semua, dan mulai berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang sangat anggun. Puncak konflik ini baru saja dimulai, dan saya sudah merasa menjadi pemenangnya bahkan sebelum babak selanjutnya dimulai. Langkah kaki saya menggema di sepanjang koridor hotel yang sunyi, kontras dengan keriuhan penuh makian yang saya tinggalkan di dalam aula. Di belakang saya, suara Arlan yang meneriakkan nama saya terdengar parau, seolah-olah ia baru saja kehilangan pijakan dunianya. Saya tidak menoleh. Setiap jengkal jarak yang saya ciptakan antara diri saya dan keluarga Pratama terasa seperti oksigen segar yang selama ini dihisap habis dari paru-paru saya. Di lobi, Pak Hendra sudah berdiri tegak dengan payung hitam di tangan, siap menyambut saya dengan rasa hormat yang tidak pernah saya dapatkan di rumah itu. Semua berjalan sesuai rencana, Nona Aura. Bisik Pak Hendra sambil membukakan pintu mobil mewah yang mesinnya sudah menyala. Saya masuk ke dalam, menyandarkan kepala pada jok kulit yang empuk, dan memejamkan mata sejenak. Di dalam sana, saya tahu Arlan sedang dikerumuni wartawan, dan Ibu Ratna mungkin sedang berpura-pura pingsan untuk mencari simpati. Namun, skenario mereka sudah basi. Bukti yang saya paparkan di layar raksasa tadi adalah bom atom yang meluluhlantakkan reputasi bisnis mereka dalam hitungan detik. Saham perusahaan Pratama pasti akan terjun bebas besok pagi saat bursa dibuka. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar hebat. Puluhan panggilan masuk dari Arlan. Saya melihat layarnya dengan tatapan kosong sebelum akhirnya menekan tombol terima. Saya ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh pria yang baru saja mempermalukan saya dengan selingkuhannya di depan umum. Suara Arlan terdengar gemetar di seberang sana, campuran antara amarah yang tertahan dan ketakutan yang nyata. Aura, kembali sekarang juga. Apa yang kamu lakukan itu gila. Kamu menghancurkan martabat ibuku. Kamu menghancurkan masa depan perusahaanku. Teriaknya tanpa rasa malu sedikitpun. Martabat? Sahut saya dengan nada dingin yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Martabat mana yang kamu maksud, Arlan? Martabat saat ibumu menyebutku wanita murahan di meja makan? Atau martabat saat kamu membelikan kalung 100 juta untuk Sheila sementara aku harus menghitung uang kembalian untuk belanja sayur? Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri sejak pertama kali kamu mengkhianati sumpah pernikahan kita. Aku hanya menunjukkan kepada dunia siapa kamu yang sebenarnya. Saya langsung mematikan sambungan telepon itu tanpa menunggu jawabannya. Saya tidak butuh penjelasan dari seorang pengkhianat. Mobil melaju membelah rintik hujan kota yang mulai turun. Saya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berpendar. Plot twist yang sesungguhnya kini mulai saya mainkan. Saya meminta Pak Hendra untuk mengarahkan mobil menuju gedung kantor pusat perusahaan Pratama. Ada satu hal lagi yang harus saya selesaikan malam ini.
Rahasia yang selama ini saya simpan rapat-rapat adalah fakta bahwa tanah tempat gedung kantor mereka berdiri adalah milik yayasan keluarga saya. Selama ini, ayah saya memberikan izin pakai tanpa biaya karena ia percaya Arlan adalah pria baik. Kini, saatnya mencabut kebaikan yang tidak pantas itu. Sesampainya di depan gedung tinggi itu, saya turun dengan langkah mantap. Satpam di sana sempat ragu. Namun saat melihat Pak Hendra membawa dokumen legalitas yang sah, mereka hanya bisa tertunduk patuh. Kami naik ke lantai paling atas. Ruang kerja Arlan yang sangat luas dan angkuh. Di sana, saya duduk di kursi kebesarannya. Kursi yang selalu ia banggakan sebagai simbol kekuasaannya. Saya meletakkan surat pengosongan lahan di atas meja jatinya yang mahal. Besok pagi, saat Arlan datang dengan sisa harga dirinya yang hancur, ia akan mendapati bahwa ia tidak lagi memiliki tempat untuk bernaung. Pak Hendra, pastikan semua media mendapatkan salinan tentang kepemilikan lahan ini. Biarkan mereka tahu bahwa keluarga yang menghina saya sebagai wanita kere sebenarnya hidup di atas tanah pemberian keluarga saya. Perintah saya. Pak Hendra mengangguk mantap. Kehancuran keluarga Pratama harus tuntas. Saya tidak ingin menyisakan ruang bagi mereka untuk bangkit dan mengulangi kejahatan mereka pada orang lain. Rasa sakit yang saya rasakan selama 6 bulan ini harus dibayar dengan kejatuhan yang setimpal. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembersihan harga diri yang telah lama diinjak-injak. Saat saya sedang meninjau dokumen terakhir, pintu ruangan terbuka kasar. Arlan muncul dengan napas tersengal-sengal. Jasnya sudah berantakan dan wajahnya memerah. Di belakangnya, Sheila tampak mengekor dengan wajah pucat. Mereka sepertinya mengikuti saya ke sini. Arlan tertegun melihat saya duduk di kursinya dengan santai. Aura, apa yang kamu lakukan di sini? Ini kantorku. Keluar sekarang juga. Bentaknya sambil mencoba mendekat. Namun Pak Hendra segera menghalangi langkahnya dengan tatapan yang sangat tegas, membuat Arlan terhenti seketika. Salah, Arlan. Ini bukan kantormu lagi. Mulai detik ini, gedung ini berada dalam status sengketa karena pelanggaran kontrak penggunaan lahan. Kamu dan ibumu punya waktu 24 jam untuk mengosongkan tempat ini. Ucap saya sambil melempar dokumen di depan wajahnya. Arlan membaca kertas itu dengan mata melotot. Tangannya gemetar hebat saat menyadari bahwa segala kemewahannya hanyalah pinjaman dari keluarga wanita yang selalu ia rendahkan. Sheila yang mendengar hal itu langsung melepaskan pegangan tangannya dari lengan Arlan. Seolah-olah Arlan adalah penyakit menular yang harus dijauhi. Puncak konflik ini benar-benar membuat saya muak melihat wajah mereka. Arlan berlutut di depan saya. Air mata buaya mulai membasahi pipinya. Ia memohon ampun, mengatakan bahwa ia dijebak oleh ibunya dan Sheila. Namun, saya tidak lagi melihat Arlan sebagai suami, melainkan sebagai debu yang harus dibersihkan. Simpan air matamu untuk pengadilan nanti. Arlan, kamu bilang aku murahan, kan? Sekarang lihatlah dirimu, berlutut di depan wanita yang kamu hina demi sepotong gedung yang bukan milikmu. Siapa yang sekarang terlihat murahan? Saya berdiri, berjalan melewati mereka tanpa sedikit pun rasa kasihan, menuju masa depan yang jauh lebih cerah tanpa bayang-bayang keluarga Pratama. Matahari belum sepenuhnya muncul saat saya berdiri di depan cermin besar di hotel butik milik keluarga saya. Gaun pesta semalam sudah berganti dengan setelan blazer formal berwarna putih tulang yang memberikan kesan tegas dan tak tersentuh. Saya menatap pantulan diri saya sendiri, mencari sisa-sisa aura yang dulu sering menangis di pojok dapur karena makian Ibu Ratna. Sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang sadar akan nilai dirinya dan siap mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Puncak badai baru saja dimulai, dan saya adalah pusat dari pusaran yang akan menelan keluarga Pratama hingga ke akar-akarnya. Suara ketukan pintu yang teratur membuyarkan lamunan saya. Pak Hendra masuk dengan membawa tablet yang menampilkan grafik bursa saham yang terjun bebas. Saham Pratama Group dibuka dengan penurunan 40% pagi ini. Nona, berita tentang perselingkuhan dan sengketa lahan gedung pusat sudah menjadi tajuk utama di semua media nasional. Mereka sedang hancur. Lapor Pak Hendra dengan nada datar namun penuh kemenangan. Saya mengangguk pelan, menyesap kopi hitam tanpa gula yang terasa sangat pas dengan suasana hati saya yang pahit namun waspada.
Tiba-tiba, suara keributan terdengar dari arah lobi hotel. Saya bisa mendengar suara melengking Ibu Ratna yang sedang memaki-maki petugas keamanan. Kalian tahu siapa saya? Saya adalah pemilik Pratama Group. Panggil Aura keluar sekarang juga. Wanita murahan itu harus menjelaskan semua kekacauan ini, teriaknya. Saya menghela napas panjang, memberikan isyarat kepada Pak Hendra untuk membiarkan wanita itu masuk ke ruangan saya. Saya ingin melihat wajahnya sekali lagi, bukan sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai pemilik sah dari segala fasilitas yang selama ini ia banggakan. Pintu ruangan terbuka dengan kasar. Ibu Ratna masuk dengan napas tersengal-engal, diikuti Arlan yang tampak sangat kuyu. Wajah Ibu Ratna merah padam. Riasannya yang biasanya sempurna kini tampak berantakan karena keringat dan amarah. Ia langsung menghampiri meja saya dan menggebraknya dengan keras. Aura, berani-beraninya kamu melakukan ini. Tarik semua tuntutanmu sekarang atau aku akan memastikan kamu membusuk di penjara karena pencemaran nama baik. Ancamnya dengan telunjuk yang bergetar di depan wajah saya. Saya tetap duduk tenang, bahkan tidak berkedip sedikit pun. Silakan saja, Ibu Ratna. Namun sebelum itu, mungkin Ibu ingin membaca dokumen ini terlebih dahulu. Jawab saya sambil menyodorkan map biru berisi rincian utang perusahaan mereka kepada yayasan keluarga saya yang belum dibayar selama 5 tahun terakhir. Mata Ibu Ratna melotot saat membaca angka-angka yang tertera di sana. Totalnya mencapai puluhan miliar rupiah. Selama ini, ayah saya membiarkan hal itu karena menganggapnya sebagai bantuan untuk besan. Namun di tangan saya, piutang itu adalah senjata pemusnah massal. Arlan melangkah maju, mencoba mengambil pendekatan yang berbeda. Ia menatap saya dengan tatapan memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati saya. Aura, tolonglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tahu aku salah tentang Sheila, tapi kita masih suami istri. Apa kamu tega melihat aku dan ibu jatuh miskin? Pikirkan kenangan kita dulu. Ucapnya dengan suara yang dibuat serak. Saya hampir saja tertawa mendengar kata kenangan. Kenangan mana yang ia maksud? Kenangan saat ia membiarkan ibunya menghina saya sebagai wanita kere? Atau kenangan saat ia bermesraan dengan Sheila di belakang saya? Kenangan itu sudah mati bersama dengan harga diri yang kalian injak-injak. Arlan, sahut saya tajam. Kalian menyebutku murahan. Padahal kalianlah yang hidup dari belas kasihan keluargaku. Kalian menyebutku kere. Padahal seluruh kemewahan yang kalian pamerkan adalah hasil dari menunggak utang pada yayasanku. Sekarang, waktunya kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Kata-kata saya membuat Arlan terdiam 1000 bahasa. Sementara Ibu Ratna mulai terisak histeris. Sebuah sandiwara yang sudah sangat terlambat untuk dimainkan. Di tengah ketegangan itu, pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini yang muncul adalah Sheila. Namun, ia tidak datang untuk membela Arlan. Wanita itu membawa beberapa tas belanja mewah dan tampak sangat panik. Arlan, kamu bilang kamu kaya raya. Kenapa kartu kreditku semua diblokir? Dan kenapa polisi ada di depan rumahmu? Teriak Sheila tanpa memedulikan keberadaan saya dan Ibu Ratna. Plot twist yang saya siapkan mulai bekerja. Saya sudah melaporkan Arlan atas dugaan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan polisi sedang melakukan penggeledahan di rumah mereka saat ini juga. Ibu Ratna menatap Sheila dengan tatapan benci. Kamu, gara-gara kamu semuanya jadi berantakan. Kalau saja Arlan tidak bersamamu, Aura tidak akan marah seperti ini. Teriak Ibu Ratna sambil mencoba menjambak rambut Sheila. Kedua wanita yang dulu sangat akrab itu kini saling serang di depan mata saya. Arlan hanya bisa berdiri mematung di tengah-tengah mereka. Tampak sangat menyedihkan dan tidak berdaya. Saya melihat pemandangan itu dengan rasa mual yang mendalam. Inilah keluarga yang dulu saya puja. Ternyata isinya hanyalah orang-orang serakah yang akan saling menggigit saat harta mereka mulai hilang. Cukup, teriak saya dengan suara yang menggelegar, membuat mereka semua terdiam seketika. Kalian semua memuakan. Pak Hendra, tolong panggilkan petugas keamanan dan serahkan mereka kepada polisi yang sudah menunggu di bawah. Saya sudah tidak punya waktu lagi untuk drama murahan ini. Petugas keamanan segera masuk dan menggiring mereka keluar.
Ibu Ratna terus berteriak memaki saya. Sementara Arlan hanya menunduk malu saat tangannya diborgol oleh petugas yang sudah bersiap di luar ruangan. Sheila juga dibawa untuk dimintai keterangan sebagai saksi kunci atas aliran dana ilegal tersebut. Setelah mereka pergi, ruangan kembali hening. Saya berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah gedung kantor Pratama Group yang kini tampak suram. Puncak konflik ini telah berakhir dengan kemenangan mutlak di tangan saya. Namun, saya tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada proses hukum yang panjang dan pemulihan nama baik yang harus saya lakukan. Saya menarik napas dalam, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dada saya perlahan mulai terangkat. Saya adalah Aura, dan hari ini saya telah membuktikan bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi dengan hasil menipu orang lain. Suara sirine mobil polisi yang menjauh dari lobi hotel menyisakan keheningan yang ganjil di ruangan kerja saya. Saya berdiri di balik jendela kaca besar, menatap aspal basah di bawah sana. Arlan, ibunya, dan Sheila baru saja digiring masuk ke dalam kendaraan besi itu seperti pesakitan. Tidak ada lagi sisa keangkuhan dari nyonya besar keluarga Pratama yang tadi pagi masih sempat meludah ke arah sepatu saya. Puncak dari segala badai yang saya ciptakan telah mencapai titik nadir bagi mereka. Namun bagi saya, ini adalah pembersihan jiwa yang melelahkan. Pak Hendra melangkah mendekat, meletakkan sebuah map perak di atas meja jati. Nona Aura, tim audit forensik telah menyelesaikan tugasnya. Ternyata penggelapan dana yang dilakukan Tuan Arlan jauh lebih besar dari dugaan awal kita. Ia tidak hanya menggunakan uang perusahaan untuk Sheila, tetapi juga untuk menutupi utang judi kasino luar negeri milik ibunya yang mencapai angka 50 miliar rupiah. Lapor Pak Hendra dengan nada yang sangat serius. Saya membalik halaman dokumen itu, melihat deretan angka yang menunjukkan betapa bobroknya fondasi keluarga yang selama ini menghina saya sebagai wanita kere. Ironi ini terasa sangat pahit di lidah. Ibu Ratna menghina kemiskinan keluarga saya, sementara ia sendiri adalah lubang hitam yang menghisap harta anaknya sendiri demi meja judi. Arlan, yang merasa menjadi raja di atas penderitaan istrinya, hanyalah boneka yang talinya ditarik oleh rasa rakus dan nafsu sesaat. Saya menghela napas panjang, merasakan sisa-sisa amarah saya mulai menguap, berganti dengan rasa kasihan yang dingin. Mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri jauh sebelum saya memutuskan untuk menarik pelatuk keadilan ini. Siapkan konferensi pers sore ini, Pak Hendra. Saya ingin meluruskan status kepemilikan gedung pusat dan mengumumkan pengalihan manajemen Pratama Group di bawah yayasan keluarga saya. Saya tidak ingin para karyawan kehilangan pekerjaan hanya karena kebodohan pimpinan lamanya. Perintah saya. Pak Hendra mengangguk patuh dan segera keluar untuk mengatur segalanya. Saya kembali duduk di kursi kebesaran, menyentuh permukaan meja yang halus. Hari ini adalah titik balik di mana nama Aura tidak lagi disandingkan dengan kata murahan, melainkan dengan kata ketegasan. Namun, kejutan hari ini belum berakhir. Seorang asisten masuk membawakan sebuah surat kaleng yang baru saja tiba di meja resepsionis. Saya membukanya dengan ragu. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama yang sudah agak menguning. Foto itu memperlihatkan ayah saya sedang berjabat tangan dengan ayah Arlan di depan sebuah lahan kosong. Di balik foto itu tertulis pesan singkat. Ayahmu tidak memberikan lahan itu secara cuma-cuma karena persahabatan. Aura. Bacalah wasiat rahasia di brankas nomor 702 di Bank Pusat. Pesan itu memicu rasa penasaran yang mendalam. Saya segera meminta Pak Hendra untuk mengantar saya ke Bank Pusat. Sepanjang perjalanan, pikiran saya berkecamuk. Apalagi yang tidak saya ketahui tentang hubungan kedua keluarga ini? Sesampainya di bank, dengan otorisasi sebagai ahli waris tunggal, saya membuka brankas nomor 702 tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah amplop coklat besar berisi dokumen resmi dari 25 tahun yang lalu. Mata saya membelalak saat membaca baris demi baris perjanjian yang tertulis di sana. Ternyata, Ayah Arlan pernah menyelamatkan nyawa ayah saya dalam sebuah kecelakaan hebat di masa lalu, yang mengakibatkan ayah Arlan kehilangan kemampuan untuk berjalan secara permanen. Sebagai bentuk balas budi dan rasa tanggung jawab, ayah saya memberikan lahan tersebut dan membantu membangun bisnis Pratama Group dari nol. Namun,
Ada klausul tambahan bahwa jika keturunan keluarga Pratama memperlakukan keturunan keluarga saya dengan tidak terhormat, maka seluruh aset tersebut harus dikembalikan seketika tanpa kompensasi apapun. Ayah saya sudah memprediksi kemungkinan ini sejak puluhan tahun silam. Jadi, ini bukan sekadar tentang perselingkuhan atau utang, bisik saya pada diri sendiri. Ini tentang pemulihan sebuah kehormatan yang telah dikhianati oleh generasi penerus. Saya meremas dokumen itu, menyadari bahwa takdir telah menempatkan saya di posisi ini untuk menjalankan wasiat terakhir ayah saya. Ibu Ratna dan Arlan telah melanggar perjanjian suci yang dibuat oleh leluhur mereka sendiri. Mereka bukan hanya mengkhianati saya, tapi juga mengkhianati pengorbanan ayah Arlan yang telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Sore harinya, di depan puluhan kamera wartawan, saya berdiri dengan tegak. Saya tidak lagi memakai gaun hitam penuh dendam, melainkan kebaya putih modern yang melambangkan kemurnian niat. Saya memaparkan fakta-fakta hukum, menunjukkan dokumen wasiat rahasia tersebut, dan mengumumkan secara resmi bahwa Pratama Group telah kembali ke tangan pemilik lahan yang sah. Ruangan konferensi pers itu gempar. Berita ini adalah plot twist terbesar yang pernah ada dalam sejarah bisnis kota ini. Seorang wanita yang mereka anggap tidak punya apa-apa, ternyata adalah pemilik sebenarnya dari kerajaan yang mereka tempati. Di sel tahanan sementara, Arlan dan ibunya pasti sedang menonton berita ini melalui layar televisi tua. Saya bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan mereka saat menyadari bahwa setiap inci tanah yang mereka injak selama ini adalah pemberian dari keluarga yang mereka ludahi. Penyesalan mereka tidak akan pernah cukup untuk membayar setiap tetes air mata yang saya jatuhkan di dapur gelap mereka. Malam itu, saya pulang ke rumah lama orang tua saya, rumah yang sederhana namun penuh dengan martabat. Saya duduk di teras, menatap bintang-bintang, dan akhirnya bisa tersenyum dengan tulus. Aura yang baru telah lahir, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Hening malam di rumah lama ayah terasa begitu menenangkan. Sebuah kontras yang tajam jika dibandingkan dengan hiruk-pikuk pengadilan yang baru saja saya lalui beberapa jam yang lalu. Saya duduk di kursi rotan tua di teras, memandangi pohon mangga yang dulu ditanam ayah saat saya masih kecil. Di tangan saya, sebuah surat pemberitahuan dari kejaksaan menyatakan bahwa masa penahanan Arlan dan Ibu Ratna resmi diperpanjang untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Mereka tidak lagi bisa berkutik di balik nama besar keluarga Pratama yang kini telah runtuh tak bersisa, tersapu oleh badai kebenaran yang saya datangkan sendiri ke hadapan mereka. Pak Hendra datang membawa berkas tambahan tentang pemulihan aset yayasan. Ia tampak sedikit ragu sebelum menyodorkan sebuah amplop merah yang tampak mencolok di antara tumpukan dokumen hukum yang kaku. Ini ditemukan di laci rahasia meja kerja Ibu Ratna saat penggeledahan terakhir, Nona Aura. Saya rasa Anda perlu membacanya sendiri karena ini menyangkut alasan sebenarnya mengapa mereka begitu membenci Anda sejak awal, ujar Pak Hendra dengan nada suara yang merendah. Saya membuka amplop itu dengan perlahan, merasakan firasat aneh yang merayap di tengkuk saya, sebuah rahasia lain yang mungkin akan mengubah cara pandang saya terhadap masa lalu. Di dalam amplop itu terdapat selembar surat wasiat asli dari ayah Arlan yang selama ini disembunyikan oleh Ibu Ratna. Isinya sungguh mengejutkan hati saya. Ayah Arlan ternyata telah mewariskan 30% saham pribadi perusahaannya kepada saya secara langsung sejak hari pernikahan kami. Namun, ada syarat mutlak bahwa saham itu hanya bisa dicairkan jika saya tetap menjadi istri Arlan hingga tahun kelima pernikahan, atau jika Arlan terbukti melakukan pengkhianatan berat. Ibu Ratna mengetahui hal ini dan sengaja menekan saya, menghina saya sebagai wanita kere agar saya merasa tidak berdaya dan segera meminta cerai sebelum waktu 5 tahun itu tiba. Jadi, penghinaan itu adalah strategi, bisik saya pada kegelapan malam. Ibu Ratna ingin saya pergi dengan tangan kosong karena amarah, sehingga saham 30% itu akan kembali jatuh ke tangannya sesuai dengan celah hukum yang ia buat-buat sendiri. Ia menyebut saya murahan agar saya merasa rendah diri dan tidak berani menuntut hak apapun. Arlan pun kemungkinan besar dipengaruhi oleh ibunya untuk berselingkuh dengan Sheila agar pernikahan kami hancur lebih cepat. Mereka berdua adalah arsitek dari penderitaan saya, menenun jaring kebohongan demi menguasai harta yang sebenarnya sudah menjadi hak saya sejak lama. Kenyataan ini membuat rasa muak saya kembali memuncak. Mereka bukan hanya jahat karena sifat,
Tetapi mereka jahat karena rencana yang sangat sistematis. Saya segera meminta Pak Hendra untuk memasukkan bukti baru ini ke dalam tuntutan pidana tambahan tentang penggelapan hak waris dan penipuan terencana. Besok pagi, saya akan mendatangi sel tahanan tempat Arlan mendekam. Saya ingin melihat wajahnya saat ia menyadari bahwa seluruh usahanya untuk menyingkirkan saya justru menjadi bumerang yang mengunci pintu penjaranya lebih rapat lagi. Saya ingin ia tahu bahwa wanita yang ia sebut beban justru adalah pemilik sah dari sebagian besar hartanya. Pagi harinya, aroma pengap ruang kunjungan penjara menyambut saya. Arlan muncul dengan seragam tahanan berwarna oranye. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini kusut, dan matanya yang dulu penuh keangkuhan kini hanya menyisakan kekosongan. Saat ia melihat saya duduk di balik pembatas kaca, ia mencoba memaksakan sebuah senyuman yang tampak sangat menjijikkan di mata saya. "Aura, syukurlah kamu datang. Tolong bicarakan dengan pengacaramu. Aku akan melakukan apa saja asalkan aku bisa keluar dari sini. Aku merindukanmu, sayang," ucapnya dengan suara yang bergetar. Saya hanya menatapnya dengan tatapan datar, lalu menempelkan surat wasiat dari ayahnya ke kaca pembatas. "Kamu merindukanku atau merindukan saham 30% yang kalian sembunyikan dariku, Arlan?" Tanya saya dengan nada dingin yang menusuk. Arlan tertegun. Wajahnya seketika memucat seputih kertas saat melihat dokumen tersebut. Ia mencoba membuka mulutnya untuk membela diri, namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Rahasia terbesar ibunya kini sudah terbongkar, dan ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan pulang baginya menuju kemewahan yang selalu ia agung-agungkan di atas penderitaan saya. Ibu yang merencanakan semuanya. "Aura, aku hanya mengikuti perintahnya," teriak Arlan tiba-tiba, mencoba melemparkan seluruh kesalahan kepada wanita yang melahirkannya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang pria dewasa yang menyalahkan ibunya demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Saya berdiri, tidak ingin lagi membuang waktu sedetik pun di tempat yang penuh dengan energi negatif ini. "Kalian berdua sama saja, Arlan. Kalian adalah dua orang serakah yang dipertemukan oleh takdir untuk saling menghancurkan. Nikmatilah sisa hidupmu di sini, merenungi setiap kata, kere, dan murahan yang pernah kalian lontarkan padaku." Saya berjalan keluar dari penjara dengan kepala tegak, merasakan beban di pundak saya benar-benar telah sirna. Di luar, langit tampak sangat biru dan cerah, seolah ikut merayakan kebebasan jiwa saya dari belenggu keluarga Pratama. Saya menelepon Pak Hendra dan memintanya untuk mengalihkan seluruh saham 30% itu ke dalam dana beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Saya tidak ingin menyimpan uang yang didapatkan dari hasil pengkhianatan dan air mata. Saya ingin harta itu menjadi berkah bagi orang lain, sesuatu yang tidak akan pernah dimengerti oleh Arlan maupun ibunya. Langkah saya menuju mobil terasa sangat ringan. Saya menyadari bahwa plot twist terbesar dalam hidup saya bukanlah kekayaan yang saya miliki, melainkan kekuatan untuk melepaskan dendam dan memilih untuk hidup dengan martabat yang baru. Nama Aura kini dikenal bukan sebagai janda yang terbuang, melainkan sebagai pengusaha wanita yang dermawan dan tegas. Perjalanan ini memang menyakitkan, namun tanpa luka-luka itu, saya tidak akan pernah menjadi wanita sekuat sekarang. Saya menarik napas dalam-dalam, menikmati udara kebebasan yang sesungguhnya, dan siap menyambut babak baru kehidupan yang jauh lebih indah tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Matahari pagi menembus jendela kaca besar di kantor pusat yang kini resmi berganti nama menjadi Menara Aura. Saya berdiri di sana, menatap kesibukan kota yang tampak seperti semut dari ketinggian lantai 20 ini. Tidak ada lagi rasa gentar atau minder seperti saat saya harus mengepel lantai rumah Ibu Ratna dengan sisa tenaga yang ada. Kini, setiap langkah saya di atas lantai marmer ini disambut dengan tunduk hormat para karyawan yang merasa lega karena perusahaan tidak jadi gulung tikar. Saya telah menyuntikkan dana segar dari hasil perkebunan sawit warisan ayah, sebuah langkah yang membuat para pemegang saham bertekuk lutut meminta maaf atas keraguan mereka tempo hari. Pak Hendra masuk dengan wajah yang sedikit lebih santai, namun tetap membawa aura profesional yang kaku. Ia meletakkan sebuah map hitam di atas meja kerja saya yang baru. "Nona Aura, ini adalah laporan dari persidangan lanjutan pagi ini." Ibu Ratna terus mengamuk di selnya,
menuduh petugas penjara telah mencuri perhiasannya yang sebenarnya sudah disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Arlan mulai menunjukkan gejala depresi berat dan terus-menerus memanggil nama Anda untuk memohon pengampunan. Lapor Pak Hendra. Saya menyesap teh melati hangat, merasakan aromanya yang menenangkan syaraf saya yang sempat tegang. Kehancuran mereka bukan lagi sesuatu yang saya rayakan dengan tawa, melainkan dengan kelegaan yang sunyi. Namun, sebuah fakta baru muncul dalam laporan tersebut. Ternyata, Sheila, sang madu, yang selama ini saya anggap sebagai orang asing yang menggoda suami saya, memiliki latar belakang yang tidak pernah saya duga. Pak Hendra menyodorkan sebuah foto masa kecil yang ditemukan dari berkas pendaftaran sekolah lama. Di foto itu, Sheila berdiri bersama seorang wanita yang sangat familiar bagi saya. Wanita itu adalah asisten rumah tangga kepercayaan keluarga saya yang sudah bekerja selama belasan tahun sebelum akhirnya menghilang tanpa kabar saat ayah saya meninggal dunia. Sheila adalah putri dari Bibi Sumi, Nona. Bibi Sumi dendam karena merasa ayah Anda tidak memberikan pesangon yang cukup saat beliau diberhentikan. Padahal kenyataannya beliau dipecat karena ketahuan mencuri perhiasan ibu Anda. Sheila dikirim untuk masuk ke kehidupan Arlan dengan tujuan menghancurkan rumah tangga Anda sebagai bentuk balas dendam keluarga, ungkap Pak Hendra. Plot twist ini menghantam saya lebih keras dari sekadar perselingkuhan biasa. Ternyata, musuh saya bukan hanya orang luar yang haus harta, melainkan duri dalam daging yang sudah dipersiapkan sejak lama untuk merobek kebahagiaan saya dari dalam. Rencana mereka begitu rapi. Sheila mendekati Arlan bukan karena cinta, tapi karena ia tahu Arlan adalah titik lemah saya. Ia bekerja sama dengan Ibu Ratna yang memang sudah membenci saya karena status sosial, menciptakan aliansi kegelapan yang sempurna untuk menjatuhkan saya ke titik terendah. Saya merasa mual menyadari betapa jahatnya manusia bisa merancang kehancuran orang lain hanya demi dendam yang salah sasaran. Namun, mereka lupa satu hal. Saya adalah putri dari seorang pria yang mengajarkan saya untuk selalu memiliki rencana cadangan dalam setiap langkah kehidupan. Saya memutuskan untuk menemui Sheila di lembaga pemasyarakatan wanita sore itu. Saya ingin melihat langsung wajah wanita yang telah menjadi alat penghancur hidup saya. Sheila tampak sangat berbeda. Gaun merah mahalnya telah berganti dengan seragam biru kusam, dan wajahnya yang dulu penuh riasan tebal kini tampak pucat dan kusam. Ia menatap saya dengan kebencian yang masih menyala-nyala di matanya. Seolah-olah sayalah yang bersalah atas semua kesialan yang ia alami sekarang. Saya duduk di hadapannya, hanya dibatasi oleh jeruji besi yang dingin dan berkarat. Ibumu melakukan kesalahan besar, Sheila. Dan kamu justru melipat gandakan kesalahan itu dengan menghancurkan hidup orang yang tidak bersalah. Ucap saya dengan nada bicara yang sangat rendah namun berwibawa. Sheila meludah ke arah lantai. Tawanya terdengar sumbang dan penuh kepahitan. Kamu selalu punya segalanya, Aura. Kamu punya kasih sayang ayahmu. Kamu punya harta. Dan kamu punya nama baik. Sementara aku harus hidup dalam bayang-bayang kemiskinan karena ibuku diusir seperti anjing dari rumahmu. Teriaknya histeris hingga petugas penjara harus memperingatkannya untuk tetap tenang. Ibumu diusir karena ia mencuri, Sheila. Dan sekarang kamu masuk ke sini karena kamu merampok kebahagiaan dan hak orang lain. Kamu bukan korban. Kamu adalah pelaku yang gagal. Balas saya tanpa emosi. Saya meletakkan sebuah amplop berisi bukti-bukti aliran dana dari Ibu Ratna ke rekening pribadinya yang digunakan untuk menjebak Arlan. Saya ingin ia tahu bahwa saya tahu segalanya. Sheila terdiam. Tangannya gemetar saat menyadari bahwa seluruh skenario balas dendamnya kini telah terbongkar habis. Ia bukan lagi sang pemenang yang angkuh, melainkan pecundang yang harus membusuk di balik terali besi. Setelah pertemuan itu, saya berjalan keluar menuju parkiran penjara. Angin sore berembus kencang, menerbangkan beberapa helai rambut saya. Saya merasa seolah-olah satu persatu beban rahasia ini mulai terangkat. Pengkhianatan Arlan, kebencian Ibu Ratna, dan dendam Sheila semuanya adalah benang kusut yang kini telah saya urai dengan tangan saya sendiri. Saya masuk ke dalam mobil dan meminta sopir untuk mengantar saya ke makam ayah. Saya ingin memberitahu beliau bahwa keadilan telah ditegakkan, dan putri kecilnya kini telah menjadi wanita yang tangguh dan tidak bisa lagi diremehkan oleh siapapun. Di depan pusara ayah,
Saya bersimpuh dan mengusap nisan batu marmer yang dingin itu. Air mata saya jatuh. Namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Ayah, aku sudah menyelesaikan semuanya. Mereka yang menyebutku kere dan murahan kini merasakan sendiri apa artinya kehilangan segalanya. Aku akan menjaga warisanmu dengan sebaik-baiknya. Bisik saya dalam hati. Di tengah kesunyian makam, saya merasa damai yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Babak baru kehidupan saya benar-benar telah dimulai. Sebuah kehidupan yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kekuatan jati diri yang sesungguhnya. Gemericik air kolam renang di halaman belakang rumah masa kecil saya menjadi melodi latar yang menenangkan saat saya menyesap teh chamomile hangat. Pagi ini terasa berbeda. Tidak ada lagi beban di dada yang menghimpit. Tidak ada lagi bayang-bayang makian Ibu Ratna yang menghantui setiap tarikan napas saya. Namun, ketenangan itu terusik saat Pak Hendra melangkah terburu-buru menuju teras dengan wajah yang tampak tegang. Ia membawa sebuah berkas tebal yang terlihat sangat rahasia. Sebuah dokumen yang baru saja dikirimkan oleh pihak kepolisian dari hasil penggeledahan brankas pribadi Arlan di kantor lamanya yang kini sudah tersegel. Nona Aura, ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan dan penggelapan dana. Kami menemukan bukti asuransi jiwa atas nama Anda yang nilai pertanggungannya mencapai angka 100 miliar rupiah. Ujar Pak Hendra dengan suara yang nyaris berbisik. Jantung saya seolah berhenti berdetak sesaat. 100 miliar adalah angka yang sangat fantastis. Dan yang membuat saya merinding adalah tanggal aktivasi polis tersebut yang dilakukan tepat sebulan sebelum perayaan ulang tahun pernikahan perak Ibu Ratna. Ternyata, rencana mereka bukan hanya menyingkirkan saya lewat perceraian, melainkan melenyapkan saya secara permanen dari muka bumi ini. Aliran darah saya terasa membeku saat membaca klausul di dalam polis tersebut. Jika saya meninggal dalam sebuah kecelakaan, maka Arlan sebagai ahli waris tunggal akan mendapatkan seluruh dana itu untuk menutupi semua utang judinya dan menyelamatkan perusahaan yang sekarat. Plot twist ini benar-benar membuat saya mual. Pria yang pernah saya cintai dan panggil suami ternyata sedang menghitung hari kematian saya demi pundi-pundi uang. Penghinaan sebagai wanita kere dan murahan hanyalah pengalih perhatian agar saya merasa depresi dan tidak waspada terhadap lingkungan sekitar. Membuat skenario kecelakaan atau bunuh diri tampak masuk akal di mata publik. Apakah ada bukti keterlibatan pihak lain, Pak Hendra? Tanya saya dengan nada suara yang bergetar karena amarah yang tertahan. Pak Hendra mengangguk pelan, menunjukkan sebuah rekaman suara dari pena penyadap yang ditemukan di laci Arlan. Di dalam rekaman itu, terdengar suara Ibu Ratna yang sedang mendesak Arlan untuk segera menyelesaikan urusan dengan saya sebelum tim audit independen masuk ke perusahaan mereka. Ibu Ratna terdengar sangat dingin, mengatakan bahwa wanita seperti saya tidak pantas hidup lama dan hanya akan menjadi penghalang bagi masa depan keluarga Pratama yang gemilang. Rekaman itu adalah bukti pamungkas yang akan mengirim mereka ke balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama, mungkin seumur hidup. Saya menutup mata sejenak, membayangkan betapa mengerikannya jika malam pesta itu saya tidak mengambil tindakan cepat untuk menceraikan Arlan di depan umum. Mungkin saya sudah tidak ada di sini sekarang. Mungkin saya sudah menjadi korban dari keserakahan mereka yang tanpa batas. Rasa syukur yang mendalam mengalir di dalam hati saya. Menyadari bahwa insting saya untuk melawan telah menyelamatkan nyawa saya sendiri dari cengkeraman monster yang berkedok keluarga. Siang harinya, saya diminta hadir di kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan terkait temuan bukti rencana pembunuhan berencana ini. Di sana, saya kembali berpapasan dengan Arlan yang sedang digiring menuju ruang interogasi. Wajahnya tampak sangat hancur. Matanya cekung dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari beberapa hari yang lalu. Saat melihat saya, ia mencoba berteriak memohon ampun, namun petugas segera membungkam mulutnya. Saya tidak merasakan kepuasan melihat penderitaannya. Yang saya rasakan hanyalah kekosongan yang amat sangat terhadap sosok pria yang dulu sangat saya banggakan itu. Ibu Ratna juga dihadirkan dalam konfrontasi tersebut. Wanita tua itu masih mencoba mempertahankan sisa keangkuhannya meskipun mengenakan baju tahanan. Ia menatap saya dengan kebencian yang tidak luntur sedikit pun. Bahkan sempat meludahi lantai saat saya berjalan melewatinya. Kamu pikir kamu menang, Aura? Kamu tetaplah wanita pembawa sial yang menghancurkan keluargaku. Seharusnya aku menyingkirkanmu sejak hari pertama kamu menginjakan kaki di rumahku.
Teriaknya dengan histeris hingga petugas harus menyeretnya paksa keluar dari ruangan tersebut. Kejadian itu membuat saya menyadari satu hal penting. Ada orang-orang di dunia ini yang memang tidak akan pernah menyesali perbuatannya, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Bagi Ibu Ratna, sayalah yang bersalah karena telah membongkar boroknya, bukan dirinya yang bersalah karena telah berniat membunuh saya. Saya menarik napas panjang, memutuskan untuk melepaskan segala sisa emosi negatif yang masih tersisa di dalam hati saya. Saya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kebencian mereka, karena hidup saya jauh lebih berharga daripada dendam yang mereka pelihara dengan sangat rapi. Setelah semua urusan di kantor polisi selesai, saya mengunjungi panti asuhan yang selama ini saya bantu secara anonim. Melihat tawa anak-anak di sana membuat hati saya kembali hangat dan penuh dengan harapan. Saya memutuskan untuk menyumbangkan seluruh dana asuransi yang nantinya akan cair dari pembatalan polis ilegal tersebut, untuk membangun fasilitas pendidikan bagi mereka. Saya ingin uang yang semula dimaksudkan untuk kematian saya justru menjadi sumber kehidupan dan masa depan bagi mereka yang membutuhkan. Ini adalah bentuk kemenangan moral yang sesungguhnya bagi saya, mengubah niat jahat menjadi sebuah keberkahan yang nyata. Sore itu, saya berdiri di tepi pantai, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan warna jingga yang indah. Angin laut membelai wajah saya dengan lembut, seolah-olah alam semesta sedang memberikan pelukan hangat atas segala perjuangan yang telah saya lalui. Nama Aura kini telah bersinar kembali, bukan karena harta yang saya miliki, melainkan karena integritas dan keberanian yang saya tunjukkan di tengah badai pengkhianatan. Saya tahu bahwa perjalanan hidup ke depan tidak akan selalu mudah, namun saya tidak lagi takut. Saya telah membuktikan bahwa wanita yang dianggap remeh bisa menjadi sosok yang paling kuat saat harga dirinya dipertaruhkan. Babak ke-11 ini ditutup dengan perasaan tenang yang hakiki. Semua musuh saya sudah berada di tempat yang seharusnya, dan semua rahasia gelap telah terungkap ke permukaan. Tidak ada lagi yang perlu saya sembunyikan atau takuti. Saya menatap ufuk timur, bersiap menyambut hari esok dengan senyuman yang paling tulus. Perjalanan dari seorang menantu yang dihina menjadi seorang wanita berdaulat telah mencapai puncaknya. Saya adalah Aura. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana saya merebut kembali tahta hidup saya dari tangan para pengkhianat yang pernah menganggap saya sebagai sampah yang tidak berharga di mata mereka. Gema palu hakim yang dijatuhkan 3 kali di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi ini terasa seperti dentuman lonceng kebebasan yang sesungguhnya bagi jiwa saya. Arlan Pratama dan Ibu Ratna resmi divonis hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan pembunuhan berencana, penggelapan dana skala besar, dan pencucian uang. Tidak ada lagi air mata yang tersisa di mata saya saat melihat mereka diseret keluar oleh petugas menuju mobil tahanan yang akan membawa mereka ke penjara dengan keamanan maksimum. Arlan sempat menoleh. Mulutnya komat kamit tanpa suara seolah ingin memanggil nama saya. Namun saya hanya membalasnya dengan tatapan kosong yang dalam. Saya melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan pengawalan ketat dari tim keamanan Menara Aura. Ratusan wartawan langsung menyerbu dengan lampu kilat yang menyilaukan, mencoba mendapatkan pernyataan terakhir dari wanita yang kini dijuluki sebagai Ratu Sawit dari Jakarta. Saya berhenti sejenak di anak tangga tertinggi, mengenakan kacamata hitam, dan hanya memberikan satu kalimat singkat kepada mereka. Keadilan tidak pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wajah aslinya kepada mereka yang merendahkan martabat manusia. Setelah itu, saya masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggu dengan mesin yang halus. Pak Hendra duduk di samping saya dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan. Semua aset keluarga Pratama yang tersisa sudah dilelang pagi ini, Nona Aura. Hasilnya mencapai angka 150 miliar rupiah, dan sesuai instruksi Anda, seluruh dana tersebut telah ditransfer ke rekening Yayasan Cahaya Aura untuk pembangunan sekolah di daerah terpencil, lapornya. Saya mengangguk puas. Rasa sakit hati yang selama ini saya pendam kini telah berubah menjadi sesuatu yang produktif. Sesuatu yang akan memberikan masa depan bagi ribuan anak yang senasib dengan saya di masa lalu. Plot twist terakhir dari perjalanan panjang ini muncul saat saya sampai di kantor pusat. Di meja kerja saya, terdapat sebuah kotak kayu tua yang dikirimkan oleh seorang pengacara dari luar negeri. Ternyata, ayah Arlan memiliki simpanan rahasia di sebuah bank di Swiss yang hanya bisa dibuka setelah Arlan mendapatkan hukuman tetap dari pengadilan.
Di dalamnya terdapat sebuah surat permintaan maaf yang ditulis tangan oleh ayah Arlan sebelum beliau wafat. Beliau ternyata sudah tahu sifat asli istrinya dan ketidakberdayaan anaknya, sehingga beliau menitipkan amanah terakhir kepada saya untuk memimpin perusahaan keluarganya jika suatu saat mereka hancur. Ayahmu adalah pria yang bijaksana, Aura. Ia tahu bahwa hanya kamu yang bisa menyelamatkan nama baik keluarga Pratama dari kehancuran moral, tulis beliau dalam baris terakhir surat tersebut. Saya meremas kertas itu dengan perasaan campur aduk. Ternyata, selama ini saya memiliki pendukung rahasia dari balik liang lahat. Kepercayaan yang diberikan oleh ayah mertua saya menjadi beban tanggung jawab baru yang akan saya emban dengan penuh integritas. Saya tidak akan menghancurkan nama Pratama sepenuhnya. Saya akan membangunnya kembali dengan nilai-nilai kejujuran yang baru, jauh dari bayang-bayang keserakahan Ibu Ratna. Sore harinya, saya mengadakan rapat perdana dengan jajaran direksi yang baru. Tidak ada lagi wajah-wajah sombong yang dulu meremehkan saya. Yang ada hanyalah para profesional yang menaruh hormat tinggi atas keteguhan prinsip saya. Saya mengumumkan visi baru perusahaan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan transparansi keuangan. Saya ingin membuktikan bahwa kesuksesan tidak harus diraih dengan cara menginjak orang lain, melainkan dengan cara mengangkat mereka bersama-sama. Nama Aura kini menjadi simbol kekuatan bagi setiap wanita yang pernah merasa dihina dan direndahkan oleh lingkungannya sendiri. Setelah rapat selesai, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi sebuah panti jompo yang saya bangun khusus untuk lansia yang terlantar. Di sana, saya melihat para orang tua yang tersenyum bahagia, mendapatkan perawatan yang layak tanpa harus merasa menjadi beban bagi siapapun. Saya teringat bagaimana Ibu Ratna selalu merasa menjadi beban jika saya tidak melayaninya dengan sempurna. Di sini, saya belajar bahwa pelayanan yang tulus memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kekuasaan yang dipaksakan. Saya duduk di antara mereka, mendengarkan cerita-cerita lama yang penuh hikmah dan kedamaian. Malam harinya, saya kembali ke rumah lama ayah saya. Saya tidak ingin tinggal di rumah mewah keluarga Pratama yang penuh dengan energi negatif. Saya lebih memilih kesederhanaan rumah ini, di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan indah tentang cinta yang tulus dari orang tua saya. Saya berdiri di balkon, menatap langit malam yang bertabur bintang dengan sangat indah. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga melati yang mekar di halaman. Saya merasa benar-benar utuh sekarang. Tidak ada lagi rasa dendam. Tidak ada lagi rasa sakit hati, yang ada hanyalah kedamaian yang melimpah. Saya mengambil ponsel saya dan menghapus semua kontak yang berhubungan dengan masa lalu kelam saya, kecuali nomor Pak Hendra yang kini telah menjadi sahabat sekaligus penasihat terpercaya. Saya mematikan ponsel tersebut dan meletakkannya di atas meja, memutuskan untuk menikmati kesunyian malam tanpa gangguan dari dunia luar. Saya menyadari bahwa harta yang paling berharga bukanlah ribuan hektar kebun sawit atau gedung pencakar langit di tengah kota, melainkan ketenangan batin dan harga diri yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saya adalah Aura, dan saya telah menang melawan badai pengkhianatan yang paling dahsyat. Babak terakhir dalam hidup saya sebagai menantu yang dihina telah ditutup dengan sangat sempurna. Esok hari, saya akan bangun sebagai wanita yang benar-benar baru, wanita yang mandiri, berdaulat, dan penuh dengan kasih sayang. Saya tidak lagi memerlukan validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Perjalanan dari jurang kehinaan menuju puncak martabat telah mengajarkan saya bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Saya menutup mata dengan senyuman yang paling tulus, siap menyambut masa depan yang cerah dengan hati yang bersih dan jiwa yang kuat. Kisah ini berakhir di sini. Namun hidup saya baru saja dimulai kembali dengan lembaran yang putih dan indah.